A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para alim ulama, para asatiz, para sesepuh yang kami muliakan, para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini, di subuh ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian Sabtu pagi yang rutin yang dilaksanakan di masjid yang tercinta ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin banyak saudara kita, sahabat-sahabat kita yang hari ini diberi cobaan sakit karena masih musim wabah ya. Jadi banyak yang kena. Mudah-mudahan Allah sembuhkan dan kita juga semua terus dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya dapat giliran mengisi, kemudian mencari-cari tema, maka saya pilih tema yang ini, yaitu perbuatan curang dan konsekuensinya. Nah, ini tafsir Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 9. Mungkin kita sudah sering juga ya membahas ini, atau kita sering sekali membacanya ya sebagai bacaan sholat gitu ya, ketika sholat atau ketika kita mengaji. Mungkin juga kita sudah paham ya, di antara kita kaum muslimin mengerti arti dan maksudnya. Mungkin ada juga kaum muslimin ya, umat Islam yang membacanya tapi tidak ngeh gitu ya, tidak tahu artinya gitu ya. Padahal surah ini sangat populer, sangat kita kenal. Nah, baik. Nah, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum
yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka ma sijjin kitabum marqum. Jadi ayat 1 sampai ayat 9. Ayat ini diturunkan di Mekah. Ada pendapat di Madinah, tapi kebanyakan ulama mengatakan termasuk di dalam Al-Quran cetakan Kementerian Agama juga ini termasuk ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah. Jadi ayat ini bercerita tentang orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Jadi takaran dan timbangan. Nah, kita saat ini hidup sehari-hari itu nggak lepas dari takaran dan timbangan. Kita beli bensin ada literannya, beli gula, beli apa aja ya, beli karpet ada ukuran meterannya. Jadi bisa takaran dalam arti liter gitu ya. Dulu kita beli beras per liter, atau timbangan kilo gitu ya, kiloan, atau juga ada barang yang kita beli secara meteran. Atau seperti listrik, kita beli berdasarkan kilowatt. Atau air pump. Air pump itu apa? Ukurannya. Kita bayar tiap bulan, gitu ya. Nah, jadi kita nggak lepas setiap hari muamalah kita, entah kita sebagai pedagangnya atau sebagai pembelinya, atau kita sebagai suplemennya, gitu, seperti listrik itu, atau kita sebagai customernya, pelanggannya. Nah, ini tiap hari pasti bersinggungan dengan takaran dan timbangan, ukuran-ukuran. Nah, ayat yang pertama dan kedua ini mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan besarlah atau celakalah lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Alladzina izaktalu, orang curang itu adalah orang yang apabila menerima takaran alan nasi, dari orang, yastaufun, minta takarannya sempurna gitu, dipenuhi, kalau bisa lebih gitu. Jadi ini karakter manusia. Jadi kalau orang yang nimbang gitu ya, dia menerima timbangan dari orang, dia pingin yastaufun, ingin terpenuhi semua sesuai keinginannya. Nah, itu karakter kita. Jadi kalau menerima dari orang, kita tuh pengennya sempurna takaran itu. Nah, ini kata ayat ini. Nah, jadi kalau kita bahas satu-satu
per kata gitu ya, kata-kata pentingnya. Jadi wailun itu artinya itu umpatan ya, umpatan celaka gitu ya, atau buruk. Itu banyak. Tadi ayat juga dikatakan wailu yauma idzin lil mukazzibin. Dari imam baca celakalah pada hari itu orang yang mendustakan. Jadi Allah banyak menggunakan kata-kata wail di banyak tempat dalam Al-Qur'an. Nah, wail juga itu punya makna suatu lembah yang ada di dalam neraka. Jadi suatu lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Itu kata mufassir. Kemudian al-mutaffifin itu asal kata dari tatfif ya. Masdarnya itu tatfif. Orangnya al-mutaffifun. Karena ada lil mutaffifin. Nah, arti asalnya itu mengurangi, ya. Jadi celakalah bagi orang yang mengurangi apa? Mengurangi takaran dan timbangan. Iktala artinya akhaza minhu wa tawalla kaila ma ya'khudhuhu bi nafsi. Jadi iktala yaktalu itu dia mengambil dari orang gitu ya, darinya, dan menginginkan takaran yang dia ambil itu sesuai keinginannya. Tidak mau rugi, kalau bisa lebih. Nah, sebaliknya nanti ada ayat berikutnya, kala yakulu, kalu. Nah, kala artinya a'ta, memberi. Nah, dalam ayat ini artinya menakar untuk diberikan ke orang lain. Jadi sebaliknya. Jadi di ayat ketiganya itu wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi tadi yang pertama, kalau dia yang menerima takaran atau timbangan dari orang, dia pingin takarannya itu sempurna. Tetapi kalau dia menakar untuk orang lain, kaluhum, kalu itu dia yang menakar, awazanuhum, wazan dia yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dikurangi. Nah, itu yang celaka. Jadi celakalah orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi ada watak orang, kalau dia menerima takaran dan timbangan dari orang, dia pengen penuh. Tetapi kalau dia yang nimbang atau yang menakar untuk orang lain, dia kurangi. Ada nggak orang begitu? Nah, orang yang begitu itu berat, konsekuensinya berat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Tidaklah orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Artinya disinggung di sini, kok bisa begitu gitu ya? Apa enggak ingat nanti mati akan dibangkitkan? Jadi ayat ini mengingatkan, kalau kamu curang, kalau Anda curang,
Apa enggak ingat nanti itu akan mati, akan meninggal, akan dibangkitkan. Nah, jadi wazana yazinu itu menakah, menimbang. Qaddara siqala syai'i bil mizan, menentukan berat sesuatu dengan timbangan. Nah, lawan kata yastaufun adalah yukhsirun. Jadi tadi sudah. Jadi kalau dia menimbang untuk orang lain, dia mengurangi. Sebab mengurangi takaran itu atau timbangan merugikan orang lain. Nah, ditambah lagi ayat berikutnya, liyaumin azim. Liyaumin azim. Jadi mereka itu nanti akan dibangkitkan di hari yang besar. Hari yang besar yaitu hari yauma yaqumun nas lirabbil alamin. Hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Jadi ini ancamannya ngeri banget di ayat ini. Yaumun azim, yaitu hari besar, maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa kata-katanya azim? Nah, kata mufasir, azim itu dahsyat. Jadi hari kiamat itu dahsyat sekali. Dan bagi orang kafir, hari kiamat itu berat. Berat Bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 10 dikatakan, alal kafirina ghairu yasir. Bagi orang-orang kafir, hari kiamat itu tidak mudah. Di ayat yang lain, Al-Furqan ayat 26 dikatakan, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah hari kiamat itu satu hari yang penuh kesukaran bagi orang kafir. Jadi nanti kalau udah meninggal di alam barzah, ya, di alam kubur, itu nunggu hari kebangkitan. Nah, hari itulah yang paling mereka takuti. Bagi mereka itu hari yang sangat berat. Nah, Al-Quran mengatakan liyaumin azim, termasuk orang curang ini. Orang curang ini nanti dia akan menghadapi hari yang berat. Nah, coba kita baca Quran surah Al-Qamar ayat 6, 7 dan 8. Ini ngeri bacanya, ya. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu, wahai Muhammad, dari mereka yang mendustakan. Ini cerita orang-orang Mekah, orang-orang Arab yang mendustakan kerasulan Nabi. Berpalinglah. Jadi pada titik tertentu Allah perintahkan kepada Nabi, dah balik kanan, gitu ya. Lalu diancam, yauma yad'ud da'i, dan ingatlah hari ketika seorang penyeru. Di sini sebutkan malaikat yang niup trompet itu, malaikat yang meniup trompet hari kiamat, ya, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, jadi bagi orang kafir itu tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradan muntashir.
Oh, bayangkan juga kalau nanti malaikat itu meniup trompet sanggakala itu, kiam itu, kita yang mati di kubur itu bangkit semua, Pak. Kita bangkit menunduk, gak berani menatap. Jadi kita keluar dari kuburan itu seperti belalang yang berterbangan. Tuh bangkit semua. Nah, muhtiina iladda. Jadi kita yang bangkit dari kubur itu datang dengan cepat, kumpul menuju penyeru itu. Kita datang menyeru gitu. Nah, lalu di saat itulah yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Lalu orang kafir itu berkata, ini adalah hari yang berat. Hari yang berat. Jadi itu penjabaran dari liyaumin azim, hari yang dahsyat, yang besar itu. Nauzubillah ya Pak ya. Kita mudah-mudahan wafat dalam husnul khotimah, wafat dalam iman, dalam keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ayat ketujuhnya, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali janganlah curang, kata Allah. Kalla, janganlah kamu curang, ya. Janganlah seperti itu ya, kamu curang. Karena sesungguhnya catatan atau kitab orang yang curang itu tersimpan dalam sijin. Jadi kitab catatan perbuatan orang-orang fujar. Fujar itu di sini orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang melakukan kemungkaran, fasik ya, kefasikan dan kekufuran. Nah, kata mufasir termasuk orang curang ini. Jadi konteksnya dalam ayat ini ya termasuk orang curang. Orang yang curang dalam timbangan, curang dalam menakar, masuk dalam fujar. Atau mufradnya fajir, termasuk orang yang fajir, orang yang durhaka ya. Nah, orang yang durhaka ini, orang yang curang ini, kata ayat ini, sesungguhnya kitab orang yang curang ini tersimpan dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Apa itu sijin? Nah, sijin itu neraka tapi paling bawah gitu ya. Ada yang bilang juga di bumi gitu ya. Bumi paling bawah. Paling bawah, sempit, gelap. Nah, itu letaknya di situ. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jadi catatan atau kitab orang yang fujar, termasuk orang yang curang ini, itu ada di sijjin. Jadi tempat neraka paling bawah gitu ya, gelap, sempit, paling serem gitu ya. Wa ma adraka ma sijjin. Lalu kata Allah, apakah sijin itu? Tahukah kamu apakah sijin itu? Kitabum marqum. Kitabum marqum artinya kitab marqum
itu yang tertulis, yang ada angka-angkanya, raqam. Kitab yang tertulis, yang ada catatannya. Nah, jadi kalau diartikan oleh mufasir, jadi fujar itu jamak dari fajir, artinya orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, yaitu mereka yang melakukan kemungkaran, kefasikan dan kafiran. Orang yang curang dalam takaran dan timbangan termasuk orang-orang yang fajir. Nah, kata sijin artinya tempat yang paling bawah, sempit dan gelap. Lawan dari sijin adalah illiyin, ya. Wa ma adraka ma illiyun. Nah, illiyin itu tempat yang tinggi, ala. Nah, tempat yang tinggi. Jadi surga itu digambarkan di tempat yang tinggi, yang luas, lapang, lega. Nah, sijin itu digambarkan tempat paling bawah, sempit, gelap, pengap. Itu Pak, sesek gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab as-sijnu, ini akar katanya sama. As-sijnu itu artinya penjara. Di ayat Al-Quran kisah Nabi Yusuf itu dikatakan, kata Nabi Yusuf, saya lebih baik di penjara daripada mengikuti ajakan wanita itu. Jadi as-sijnu, as-sijnu ahabbu ilayya gitu ya. Nah, as-sijn, sijin itu penjara. Penjara itu tempat, penjara yang biasa aja tuh tempat enak apa enggak ya? Di penjara aja enggak enak ya Pak. Apalagi di sijin gitu ya. Neraka yang paling bawah itu, tempat yang paling bawah, pengep. Kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi catatan-catatan dosa yang dilakukan, terjaga dengan baik, tiada satu kata pun ya, mungkin tidak ada satu kata pun, satu angka pun yang hilang dari catatan itu Pak. Itu kata mufasir. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini berhubungan dengan timbangan dan takaran dalam konteks ayat ini, maka semuanya tercatat, tidak kurang sesuatu pun. Nah, maka jangan sampai kita melakukan hal ini. Misalnya ada orang yang mengakali listrik misalnya, listrik diakali sehingga membayar tidak seperti takarannya. Air, ada orang ngakali air pump misalnya, bahaya, hati-hati. Ya. Atau apalagi yang berdagang ya, yang dagang dulu itu kalau beli beras dengan liter, kadang-kadang literannya itu dimodifikasi. Jadi kalau dia menjual dengan orang, literannya bawahnya itu melengkung ke atas itu ya. Ya, mestinya kan dia datar ya Pak Haji. Nah itu dimodifikasi entah di jadi melengkung gitu. Nah, tapi kalau dia beli dari orang, dia pakai literan yang lain, yang datar. Itu beras. Emas
Emas lebih selisih dikit saja nilainya tinggi. Ada orang kalau dia beli emas dari masyarakat, dia pakai timbangan ini. Tapi kalau dia jual dengan orang, dia pakai timbangan ini. Ini Quran jeli. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Quran jeli, Pak. Tahu Quran. Allah Maha tahu. Anu watak manusia itu. Hati-hati. Atau begini, ibu-ibu suka tuh. Kalau belanja di tukang sayur misalnya, beli cabai atau apa, sudah diambilkan oleh pedagangnya segini 5.000. Tambahin ada ibunya ngambil sendiri nih. Kan juga gitu ya. Ini namanya apa? Penjual sudah ketemu tiap hari langganan, kan nggak enak. Ya udah gitu ya. Nah, ya udahnya itu kita bahaya loh itu. Ya udahnya beliau ikhlas apa enggak? Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Jadi benar-benar dalam transaksi jual beli penjual dan pembeli antara penyedia jasa dengan customer itu dua-duanya bisa curang. Penyedia jasa juga hati-hati, bisa curang, customer juga bisa curang. Curang ini bisa kiri kanan. Bisa kiri kanan. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, jemaah sekalian, ayat Makkiyah ini ayat surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 9, surah ke-83 itu diturunkan di Mekah. Nah, biasanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah itu titik tekannya itu pada dua. Yang pertama tauhid, masalah tauhid. Yang kedua masalah akhlak. Masalah akhlak. Jadi silahkan kita cek sama-sama ayat-ayat Makkiyah itu banyak isinya tentang tauhid dan akhlak. Itu misalnya ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu akhlak tuh, akhlak terhadap anak yatim, akhlak kita terhadap orang miskin. Jadi banyak tuh ayat-ayat. Nah, ada dua target utama Rasulullah dalam periode Mekah itu, dakwahnya ya, dakwah Rasul periode Mekah. Pertama, mengubah keyakinan orang Arab dari beriman kepada banyak Tuhan. Jadi orang Arab tuh menyembah pagan, menyembah banyak patung ya, Tuhannya banyak. Lalu diubah oleh Nabi supaya beriman hanya kepada satu Tuhan, tauhid, yaitu Allah saja. Nah, itu misi utama di Mekah yang pertama. Yang kedua, akhlak. Jadi mengubah budaya Arab yang jahiliyah kepada budaya yang lebih beradab, yang madani berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Termasuk tadi masalah timbang menimbang. Jadi budaya Arab itu banyak juga yang positif waktu itu ya. Misalnya orang Arab itu sangat menghormati tamu. Waktu itu ya, Arab sebelum Islam. Jadi budayanya yang positif itu yang
diadopsi oleh Islam itu misalnya ikramud duyub, menghormati tamu. Kemudian menepati janji. Jadi orang-orang Mekah itu menepati janji, terkenal gentle, pemberani gitu ya. Nah, yang negatifnya juga banyak, yaitu perbudakan, masih ada perbudakan, memandang rendah anak perempuan, riba, khamar, judi, mengadu nasib. Nah, kemudian ini ya. Nah, meskipun ayat ini turun di Mekah, tapi berkenaan dengan perilaku orang Madinah yang suka curang dalam menakar dan nimbang. Jadi dalam tafsir itu dikatakan Nabi itu melihat orang-orang pedagang-pedagang di Madinah itu menakar sesuatu itu, menimbang sesuatu itu curang. Nah, jadi walaupun ayatnya turun di Mekah, tapi berkenaan dengan perilaku orang Madinah yang suka curang dan menakar. Kemudian ayat lain, ya, ayat lain tentang takaran dan timbangan juga terdapat pada surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auful kaila wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nah, ini penting juga. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Dengan adil. Kami tidak memikulkan, kata Allah, la nukallifu nafsan, kami tidak memberi beban illa wus'aha, kecuali yang kamu bisa memikulnya, sanggup memikulnya. Nah, ini ditafsirkan oleh para mufasir, jika kita sudah berusaha sekuat tenaga menyempurnakan timbangan, baik kita sebagai penjual maupun kita sebagai pembeli, sudah sungguh-sungguh nih, ternyata misalnya tidak 100% tepat, nah itu dimaafkan. Jadi ayat ini seperti memberi pemaafan kalau sudah niatnya tidak ada curang. Kan misalnya nimbang sesuatu yang sangat kecil mungkin atau apa gitu ya, mungkin tidak persis banget 1 kilo gitu ya, atau liter tidak persis banget 1 liter itu, misalnya 99% lah, nah, nggak bisa pas banget misalnya. Nah, maka ayat kata mufasir dari kata-kata la nukallifu nafsan illa wus'aha, maka dikatakan di situ dimaafkan. Jadi memang tidak ada niatnya curang. Nah, bil qisti dengan adil itu bedanya qistun dengan al-adl. Kata Pak Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, al-qistu itu adil antara dua orang gitu ya, antara dua orang, antara dua pihak. Dua pihaknya itu sama-sama gembira, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas. Makanya pentingnya jual beli itu akad juga ya. Belilah, saya beli singkong ini 1 kilo gitu ya. Walaupun mungkin kita nggak tahu itu 1 kilo persis apa enggak. Nah, jadi terus yang jual juga gitu, bil qisti aja. Bapak ridho ya, saya ridho, dah, nah itu aman. Nah, kita nggak tahu timbangannya itu mungkin karena kotor atau apa, kan bisa aja tidak singkong semua ya, ada tanah-tanahnya gitu, atau apa gitu. Nah, jadi di ayat ini sudah berusaha
kita hati-hati untuk memenuhi takaran dan timbangan itu, sungguh-sungguh sudah. Kalaupun faktanya, kenyataannya Allah yang tahu gitu ya, tidak persis 100% seperti itu dimaafkan. Nah, kalau orang yang apik, kalau orang yang hati-hati, kalau dia pedagang, dia suka lebihin sedikit. Misalnya nimbang beras atau apa, lebihin sedikit. Takutnya kurang. Walaupun itu nggak diperintahkan. Tapi kalau dia ikhlas, itu lebih baik. Ya, dilebihin dikit. Kan kita kadang ketemu ya pedagang yang kita senang itu, sama beliau dilebihin itu, tambahin sedikit. Beliau hati-hati jangan sampai beliau kurang dalam menimbangnya atau menakarnya. Nah, itu akhlak mulia itu. Tapi ikhlas. Supaya tidak sampai kurang, menghindari kurang. Walaupun sebenarnya nggak begitu gitu ya. Agama tidak mewajibkan gitu, nanti takut memberatkan. Tapi kalau kita yang ikhlas, kita takut daripada kurang, kita lebihin aja sedikit. Kita jual jeruk, jual apa aja, buah itu kan ditimbang ya. Pokoknya semuanya hidup kita itu ada takaran-takarannya. Kita jual-jualan itu. Kita beli juga gitu, banyak yang ada takarannya. Ada takaran, ada timbangannya. Nah, jadi sama-sama lega, ikhlas. Saya beli berasnya, ya saya jual berasnya, saya beli berasnya sekian. Ikhlas, salaman. Nah, itu bagus. Kemudian di ayat yang lain juga ada, surah Hud ayat 85-86. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qisti wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan Syuaib berkata, ini Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, yang selanjutnya ayat ke-86-nya ini bagus banget, mengingatkan baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Kata Allah, baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Sisa, ya kata Allah nih, sisa keuntungan dari Allah itu lebih baik bagi kamu jika kamu beriman, percaya. Maksudnya gini, kalau kamu menakar dengan sempurna, walaupun untungnya kecil, jual bensin, jual apa, walaupun untungnya kecil, tapi untung yang sedikit itu jauh lebih baik bagi kamu, kata Allah. In kuntum mu'minin, kalau kamu believe, kalau kamu percaya dengan saya. Jadi janganlah curang ya. Jangan mengharap kalau saya kurangi takarannya nanti saya banyak untung. Jangan. Ayat ini mengatakan, ini menegaskan baqiyatullahi khairul lakum. Sisa yang sedikit karena kamu jujur itu jauh lebih baik. Dijamin Allah itu lebih baik daripada Anda sunat-sunat ya.
Nah, ini dikatakan seperti ini. Nah, jadi kita yang beriman ini yakinlah, apakah kita sebagai pedagang atau sebagai pembelinya, yakinlah dengan takaran yang pas, takaran yang cukup, ya, yang sesuai takarannya itulah yang paling berkah. Itulah yang paling berkah. Nah, yang paling baik bagi kamu, kata Allah. Yang paling baik bagi kita, kata Allah. Nah, jadi ini sedikit lagi. Jadi ayat-ayat di atas menegaskan salah satu karakter dasar manusia, yaitu ingin untung, tidak mau rugi. Nah, baik itu pembeli maupun itu penjual biasanya ingin untung, tidak mau rugi, ingin menang, tidak mau kalah. Nah, perilaku curang dalam menakar dan menimbang itu macam-macam. Misalnya tadi alat takaran dan alat timbangannya tidak standar, sudah dimodifikasi. Kemudian cara menakar atau menimbangnya, kalau kita beli duku, itu kadang-kadang kita nggak boleh ngambil sendiri, mereka yang ngambilin. Yang atasnya dukunya gede-gede bagus gitu ya. Mereka ambil dengan itu cara menakar. Atau katanya nih, ketika dia menakar literan beras, itu jempolnya masuk sambil megang literannya. Dulu kan literan besi itu ya, Pak? Apa namanya itu dulu? Itu di pasar itu dia ada tekniknya, katanya gitu. Jadi jempolnya masuk itu. Nah, sambil ngangkat gitu masuk. Kalau 10 liter ya kurang 10 jempol. Itu cara. Kalau di pom bensin dimain-mainin, ya kan? Cetak-cetak. Ya. Kalau di pom bensin tuh literannya dimain-mainin gitu. Nah, itu cara tuh. Nah, ada juga yang memiliki 2 takaran. Jadi dia jadi pembeli, takarannya yang menguntungkan dia. Ketika dia jual pakai takaran yang lain lagi, yang menguntungkan dia. Itu punya 2 takaran. Mungkin ini juga bisa dianalogikan orang yang punya 2 pembukuan. 2 pembukuan dengan tujuan yang curang. Itu bisa sama. Pembukuan keuangan tujuannya buat curang. Nah, tapi kalau tujuannya bukan curang ya mungkin. Kemudian perilaku pembeli atau penjual yang curang, yang tadi saya bilang, biasanya ibu-ibu tuh main ambil-ambil aja gitu ya, ambil ini. Abang masa segitu nggak boleh, masa nggak boleh gitu, tambahin dong, sambil ngambil-ngambil bawa pergi. Nah itu nggak boleh. Nah ini yang terakhir. Beberapa mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat ini juga menjelaskan bahwa kita harus jujur, adil, dan tidak curang. Tidak hanya masalah takaran dan timbangan dalam jual beli, tetapi juga masalah lain seperti dalam berpendapat, berdiskusi, berdebat, memberi penghargaan,
memberi pujian atau memberi hukuman. Ini ada salah satu mufassir begitu. Jangan sampai misalnya dalam satu rapat di kantor ya, di kantor kita, di kantor dalam satu rapat, jangan sampai pendapat kita itu nanti diambil pimpinan yang menzolimi teman-teman kita. Itu kalau tidak adil ya, maksudnya niatnya curang. Jangan sampai mengeluarkan pendapat, pemikiran, niatnya curang. Lalu pemikiran itu dipakai menjadi keputusan sehingga membuat teman kita atau sahabat kita yang lain menjadi terzolimi. Misalnya dia dipecat, diturunkan pangkatnya, atau apalah. Nah, jadi kata mufasir ini bisa kemana-mana. Nah, jadi kita tuh harus jujur, tawazun itu kalau berpendapat tuh tawazun itu timbangan juga, ditimbang-timbang. Nah, menzolimi orang apa enggak? Nah, kalau menzolimi orang apa tidak itu juga ditimbang-timbang. Berdiskusi, berdebat, dengerin pendapatnya. Kalau pendapatnya ada benarnya, ambil, jujur aja kita jujur, ambil pendapatnya. Nah, kalau kita anggap itu jujur, juga mengasih penghargaan. Nah, misalnya dalam satu kantor itu ada 1-2 karyawan yang berprestasi tapi diperlakukan beda. Yang satu dikasih penghargaan, yang satunya enggak. Mungkin karena tidak suka atau apa. Padahal dia haknya itu sama. Mestinya dia diberi penghargaan. Nah, menurut aturan mestinya dia mendapat penghargaan atas prestasinya. Tapi yang diberikan cuman si A misalnya, si B-nya enggak. Nah, itu juga takaran timbangannya enggak pas. Nah, itu ada pendapat begitu ya. Memuji, menghukum juga begitu. Menghukum pun kita juga harus adil. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan yang benarnya dari Allah. Kalau ada yang salah saya mohon ampun. Kalau ada salah saya mohon ampun, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.